Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Mahbub Junaidi. Di video kali ini, saya akan mencoba meresensi sebuah film berjudul Negeri Lima Menara. Sebelum itu, kita akan melihat secara bersama-sama sebuah trailer dari film Negeri Lima Menara. Let's go, kita lihat bersama-sama. Renday, jangan lah makan talingoang. Diluluin dah. Jangan lului lah. Alif dan Namo masuk pesantren. Alif! Di sini kalian juga akan kami didik untuk menjadi orang besar. Apakah jadi pengusaha besar, jadi menteri, ketua partai, ketua DPR, MPR, atau ketua ormas Islam? Perkara, Ustaz. Bukan itu yang saya maksud orang besar. Alif, aku akan jadi nih orang besar itu. Kalau saya mah jadi ketua partai, tapi ngajar di kolong jembatan. Kan double jadinya ya. Ingat, bukan yang paling tajam. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan berhasil. Manjada wajada. Manjada wajada. Manjada wajada. Kita bikin janji nih di menara ini. Nanti kita akan bertemu dengan foto menara kita masing-masing. Alif, kemana mimpimu? SMA di Bandung, terus ke ITB. Kau pikir saya mau menara cuma bakso? Tidak ada hubungannya dengan itu. Aku memang dari awal nggak mau di sini. Film yang diangkat dari novel ini menceritakan tentang seorang anak bernama Alif yang tinggal di Maninjau, Sumatera Barat. Ia adalah seorang anak sederhana yang baru saja lulus dari SMP bersama sahabatnya Randai. Ia ingin melanjutkan SMA di negeri, kemudian melanjutkan kuliahnya di ITB. Namun semua hanya mimpi belaka ketika sang ayah meminta Alif untuk melanjutkan SMA-nya di Pondok Pesantren Madani, sebuah pondok pesantren di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Awalnya ia menolak karena merasa cukup mendapatkan pendidikan agama. Namun sang ayah membujuk dan menasihatinya sampai akhirnya ia menerima keputusan tersebut walau hanya setengah hati. Tibalah saatnya Alif untuk berangkat ke pondok dengan diantarkan oleh ayahnya berpamitan dengan ibunya dan kedua adiknya. Sampai ia di pondok, dengan beribu-ribu anak yang ingin masuk pondok tersebut, mereka melakukan tes. Akhirnya Alif pun lulus tes tersebut dan diterima sebagai santri di pondok tersebut. Tempat itu benar-benar bagaikan penjara baginya. Dengan segala peraturan-peraturan yang ada, ditambahi ia harus mundur setahun untuk kelas adaptasi. Alif mencoba tegar dan kuat setidaknya 1 tahun di Pondok Madani. Hari demi hari ia pun jalani. Awalnya ia sering menyendiri, namun seiring berjalannya waktu, Alif mulai bersahabat dengan teman sekamarnya dan mereka dipersatukan karena hukuman akibat kesalahan mereka. Ia bertemu dengan Raja dari Medan, Said dari Surabaya, Dulmajid dari Sumeneb, Atang dari Bandung, dan Baso dari Goa. Kedekatan mereka semakin lekat karena setiap menunggu maghrib mereka bersama-sama menatap awan senja di bawah menara masjid yang menjulang. Di mata mereka, awan itu bagaikan negara dan benua yang mereka impikan masing-masing karena mereka berenam selalu berkumpul di menara masjid sehingga mereka menamakan diri mereka dengan Sohibul Menara, yaitu pemilik menara.
Suasana semakin hangat ketika kelas pertama dimulai. Alif dan teman sekelasnya tersontak karena semangat ustadz yang mengajar saat itu melafalkan dengan lantang kalimat manjada wajada yang mengajarkan saat itu. Yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Kalimat inilah yang menjadi mantra bagi Alif dan kelima temannya dalam menggapai impian. Mereka mempunyai mimpi yang sangat besar, yaitu menaklukkan dunia mulai dari tanah Indonesia hingga tanah Afrika. Di bawah menara Madani, mereka bertekad untuk meraih mimpi mereka, menaklukkan dunia dan menjadi orang besar yang bermanfaat bagi orang lain. Singkat cerita, akhirnya mereka pun lulus dari Pondok Madani berkat pengalaman yang mereka jadikan motivasi, sehingga mereka berhasil menyelesaikan sekolahnya di pondok pesantren. Setelah lulus dari pesantren, semua mimpi mereka telah menjadi nyata. Setelah mereka menggerakkan segalanya dengan usaha dan doa, serta karena mantra yang mereka terapkan, yaitu manjada wajada, Tuhan mengirimkan benua impian mereka masing-masing, dan akhirnya mereka telah berada di negara yang berbeda. Alif berada di Amerika, Raja merantau ke Eropa, Atang di Afrika, Basu di Asia, sedangkan Said dan Dulmajid sangat nasionalis. Mereka tetap berada di Indonesia. Jangan pernah meremehkan impian, walau setinggi apapun. Tuhan sungguh maha mendengar. Kelebihan dari film ini yaitu film yang diambil dari novel ini mampu mengajak penonton dan pembaca menghanyut dalam dunia pesantren, mengetahui bagaimana kehidupan di pesantren yang sesungguhnya, dan dapat mengambil pelajaran bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi dalam meraih cita-cita dan rasa patuh kepada orang tua, sehingga jangan pernah meremehkan sebuah mimpi setinggi apapun itu, karena usaha dan doa tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kekurangan dari film ini yaitu konflik ditampilkan kurang klimaks sehingga terasa datar dan beberapa bahasa Arab tidak diterjemahkan, karena penonton dari film ini bukan hanya orang yang berasal dari kalangan pondok pesantren. Terima kasih.